Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada berita yang begitu viral hari ini dan bahkan sembunyi-sembunyi. Apa itu? Kok menjadi penasaran? Yaitu Prabowo dikabarkan bertemu dengan Ibu Megawati secara sembunyi-sembunyi. Apakah ini nanti takut ketahuan Jokowi atau bagaimana? Tapi yang jelas ya dalam pertemuan ini kabarnya begitu kan ya dikabarkan bertemu ya dengan Ibu Megawati tadi malam ya pertemuan itu Prabowo dengan Ibu Mati tadi malam berjelang hanya 1 jam kabarnya begitu kan ya di Teuku Umar di situ begitu kan. Bahkan ketika diklarifikasi kepada Dasko dan Muzani begitu kan enggan berkomentar, tapi ya Dasko sama Muzani itu sudah ada di dalam mobil. Ini ada apa di balik ini semua? Apakah ada tanda-tanda bahwa Jokowi sudah ditinggalkan? Akan benar kan kata publik begitu kan, kata netizen, bisa saja seorang Prabowo dengan Jokowi bisa saja pecah kongsi. Mungkin orang tidak tahu terhadap politik Prabowo teriak hidup Jokowi. Pada hakikatnya ini bagian dari strategi-strategi mereka untuk membahagiakan seorang Jokowi. Inilah yang kita lihat begitu kan. Dan itu sudah benarkan begitu kan dari beberapa salah satu kader PDP kabarnya begitu kan ya. Dalam pertemuan Prabowo ini yang dikabarnya begitu ya dengan Ibu Megawati berjelang hanya 1 jam di Teuku Umar di situ. Bahkan Dasko dan Muzani ini ya enggan berkomentar. Wah, ada apa bos? Jangan-jangan ya ibaratnya orang pacaran begitu kan ya. Ibaratnya orang pacaran sudah bosan dengan pacaran, cari sensasi baru. Ya bisa saja seorang Jokowi itu ya bisa dua hal, mantan presiden yaitu mantan sahabat Prabowo. Ya nggak seperti itulah begitu kan ya. Tapi yang jelas dalam beberapa politik ini akan semakin menarik begitu kan. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya ternyata Prabowo juga tidak tahan untuk dikritik begitu kan dari berbagai hal, dari juru ini, dari juru itu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau Prabowo hanya stagnan seperti itu ya, melupakan PDIP, maka kemudian banyak kritikan-kritikan di luar sana. Pertemuan Ibu Megawati dan Prabowo ini menunjukkan bahwa tanda-tanda ada sesuatu hal yang kemudian bisa menjadi sepakat begitu kan ya, satu padu untuk mengurus pemerintah. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya jangan pikirkan di tahun 2029 posisi Prabowo ini posisi di atas hari ini dibandingkan dengan Jokowi. Makanya Jokowi tidak heran ketika silaturahmi kemarin ya di Solo buka, di Istana juga buka. Bahkan hari ini ya pembicaraan masalah soal Gibran itu sudah mulai hilang di telan bumi. Ini tanda-tanda bahwa ya strategi-strategi Jokowi sudah mulai gagal. Strategi-strategi Jokowi apa yang kemudian persiapkan untuk Gibran di tahun 2009 bisa saja gagal. Kenapa? Karena dengan adanya pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo ini menunjukkan peta politiknya sudah berubah. Peta politiknya sudah berubah, bro. Ya, kalau sudah berubah ini gimana begitu kan? Makanya secara tidak langsung kenapa Prabowo dan Ibu Megawati bertemu secara sembunyi-sembunyi? Ada apa begitu kan? Ada apa begitu kan? Ya dijokitin dulu lah ya sama Ibu Megawati ya. Karena Ibu Megawati ini ketua umum partai, sedangkan Jokowi tidak punya partai apa-apa begitu kan? Ya lambat laun mungkin pengaruhnya akan sudah mulai hilang, terus kemudian sudah tidak terjudul pada Jokowi juga begitu. Apa yang mau dilihat di situ? Walaupun banyak media yang mengatakan bahwa 1.500 datang ke rumah Jokowi setiap hari, bisa saja ini bagian-bagian mereka yang kemudian ya hanya settingan-settingan aja. Bisa saja itu terjadi ya.
Bahkan ada yang mengatakan Prabowo sama sekali belum sepil ijazah palsu meskipun pemberitaan di media sosial ramai. Ada apa? Ini banyak sekali. Ini Prabowo dikabarkan bertemu dengan Megawati di Teoko Umar. Ya, kabarnya ini berjelang hanya 1 jam. Ngeri-ngeri begitu kan ya. Jadi saya kira ini banyak sekali hal-hal yang kemudian kita lihat bahwa politik Prabowo ternyata begitu kan, politik partai ini juga semakin dekat begitu kan. Kalau PDIP sudah dikabarkan akan sepenuhnya membantu Prabowo, sepenuhnya akan mendukung pemerintahan Prabowo, bahkan tidak mungkin ini akan menjadi menjadi rintangan, menjadi kendala bagi seorang Jokowi begitu kan. Orang-orang Jokowi di lingkaran istana bisa saja ini panik, bisa saja panas. Tapi mau bagaimana lagi begitu kan? Ya, posisi Prabowo hanya dua pilihan. Posisi Prabowo ini hanya dua pilihan begitu. Pertama, ya meninggalkan Jokowi atau ya bersama dengan PDIP. Atau yang kedua adalah meninggalkan tidak mau lagi meninggalkan PDIP atau bersama dengan Jokowi. Itu aja pilihannya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin kalau toh pada hakikatnya dia bersama dengan PDIP, maka kritikan ini semakin hari semakin menunjukkan wah semakin hilang di situ begitu. Karena PDIP dengan Prabowo ini satu klub ya, satu artinya mendukung begitu kan terhadap pemerintahan yang ada, maka kemungkinan hanya segelintir orang yang mengkritik Prabowo ini begitu kan. Ya, walaupun sudah diwawancarai tapi substansinya begitu kan. Substansinya masih belum disampaikan secara detail kepada masyarakat Indonesia. Ini coba kita baca satu persatu begitu kan ya. Semalam Pak Prabowo dan Bu Megawati bertemu ya, pasti hari ini ada yang langsung buru-buru terbang ke Jakarta dengan alasan kangen cucu. Siapa mereka yang kangen cucu? Siapa mereka? Ya, tidak lain dan tidak tidak lain dan tidak ya, itulah begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Mulyono bisa kepanasan ini ya. Pertemuannya secara sembunyi-sembunyi, terus kemudian pertemuannya 1 jam, singkat, padat, jelas. Berbeda dengan Jokowi ya, pertemuannya sana sini, masih sana sini begitu kan ya. Tapi kita tahu bahwa politik PDIP itu sebuah partai besar begitu kan ya, dikendalikan oleh Megawati. Bukan tidak mungkin ini akan balas dendam terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Ya, kan bisa saja begitu kan. Jadi Jokowi ini sudah tidak ada di PDIP begitu kan ya, makanya dipecat sana sini ya, Hasto jadi korban di situ begitu kan ya. Tapi yang jelas bagi kami melihat dengan politik Prabowo ini, saya kira ini bagus ya, saya kira bagus ya, karena semua partai di DPR itu harus sepakat dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo, terutama ya pengusulan undang-undang yang ada. Saya kira nasionalisme dari Dasko ini ya tidak bisa diragukan kembali begitu, masalah soal politik taktis. Jokowi di DPR punya apa coba? PSI saja tidak lolos kok begitu kan? Ya, seandainya PSI lolos mungkin ada orang-orang Jokowi di situ. Di parlemen saja begitu, di parlemen itu adalah PDIP, partai-partai yang lain, Partai Nasdem dan sebagainya. Ini taktik begitu kan. Ini merupakan taktik, salah satu yang menjadi indikator kekuatan taktik politik antara PDIP dengan dengan Prabowo ini adalah Surya Paloh. Mengapa? Ya, Surya Paloh juga mengatakan begini, ya, saya malu ya menteri kader-kader Nasdem bersama dengan Prabowo. Itu menandakan ada isyarat yang kemudian ya bisa saja tanda kutip ya, ngapain bergabung dengan Prabowo, PDIP masih terbuka lebar kok. Kira-kira seperti itu begitu kan. Makanya semakin hari semakin menunjukkan bahwa ya Prabowo semakin tidak arahnya juga bisa saja begitu kan benar apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, karena kekuatan di parlemen adalah kekuatan partai ya. Jokowi punya apa, dan itu yang menjadi cikal bakal kelemahan dari seorang Jokowi. Kelemahan dari seorang Jokowi, walaupun PSI ada orang-orang Jokowi di lingkaran istana, itu kalau tidak ada dibarengi dengan partai politik mereka tidak bisa begitu. Jadi saya kira
Ini masih banyak perdebatan-perdebatan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo. Apa? Membicarakan soal apa? Saya kira pasti Sekjen pasti tahu begitu kan. Tapi untuk ke publik ya santai-santai aja. Mungkin 1 hari 2 hari besok mungkin akan sudah ketahuan apa yang dibicarakan mereka. Kok pertanyaannya kok bisa sembunyi-sembunyi? Ya karena takut ketahuan seorang Jokowi. Kalau ini ketahuan dari seorang Jokowi, ini gimana logikanya? Ya bisa saja kata netizen begitu kan. Ya kata netizen, ya buru-buru ke Jakarta, ya. Terus kemudian langsung terbang ke Jakarta bilangnya apa? Alasan kangen cucu. Padahal kita tahu begitu kan ya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang mengawasi begitu kan, bagaimana soal gerak-gerik dari seorang Jokowi itu. Ngeri nih bos. Perdebatan politiknya ini ngeri ya. Coba kita baca beritanya. Ini dari Kompas begitu kan ya. Ini Prabowo dikabarkan bertemu dengan Ibu Megawati di Teoku Umar ya. Dasko bahkan tidak banyak komentar saat ditanya. Pak Dasko, Pak Muzani gimana ada antara pertemuan Megawati dengan Prabowo? Ya enggan di situ begitu kan ya, yang diwawancarai oleh Kompas TV ini begitu kan. Keduanya hanya melambaikan tangan dan melampiaskan senyum ke kamera wartawan. Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengaku belum mengetahui adanya pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati kemarin. Ya, karena memang kita tahu bahwa banyak yang kemudian pertemuan Megawati dan Prabowo ini mengapa sembunyi-sembunyi begitu kan ya? Karena mungkin ya masih menjaga hati seorang Jokowi. Ya takut tiba-tiba terbang ke Jakarta dari Solo, ya bilangnya kangen anak, kangen cucu begitu, tiba-tiba bertemu dengan Prabowo. Mungkin akan tanya, kamu ngomong apa? Kamu bicara apa dengan Megawati? Ya publik pasti tahulah soal gerak-gerik itu begitu kan. Tapi dengan hal-hal seperti ini publik cukup singkat tahu begitu kan ya, karena media ini sekarang ini cepat begitu kan ya, cepat sekali begitu. Makanya ya siap-siaplah seorang Jokowi akan ditinggal. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.